aku sempat ikut praktik-praktik perdukunan dan lain-lain. Emang akunya pun goyah waktu itu, jadi aku sempat ikut lihat orang diobatin, terus ngelihat berbagai macam hal-hal ya yang nggak masuk akal ya, yang kayak orang tiba-tiba berubah suara, berubah wajah, terus tiba-tiba ada hal-hal yang kelihatan di saat orang lain nggak bisa kelihatan secara normal. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Bersama saya hari ini ada Novia. Novia, apa kabar? Halo Kak Gibi, kabar baik. Oke, Novia, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih sudah hadir di Forfoxa. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan mau berbagi cerita ke teman-teman Forfoxa semua. Saya yakin cerita kamu dan cerita semua orang punya makna dan bisa jadi inspirasi buat orang lain, bisa menjadi kekuatan untuk orang lain, dan bisa menjadi pelajaran hidup untuk orang lain juga. Novia, bisa diceritakan sedikit kegiatan kamu saat ini apa sih? Aku seorang guru di salah satu sekolah di yayasan, juga sebagai rekruter untuk guru-guru pedalaman. Oke, berarti di dunia edukasi ya? Iya. Oke, berarti hari ini lagi nggak? Hari ini kebetulan libur. Hari ini kebetulan libur. Oke, bisa diceritakan sedikit latar belakang kamu, keluarga, asalnya dari mana? Latar belakang, aku seorang anak dari 4 bersaudara. Aku punya cerita, aku seorang perempuan gitu, lahir sebagai perempuan, tapi memang backgroundnya punya cerita masa lalu tentang tadinya aku lahirnya diharapkannya cowok sama papaku, tapi ternyata lahirnya perempuan. Nah, walaupun gitu, sebenarnya papa dan mama kasih perhatian yang cukup sebenarnya waktu itu, cuman dengan kenyataan itu ternyata meninggalkan sebuah luka yang membuat aku menolak diriku sendiri gitu waktu itu, karena ngerasa bahwa aku tidak bisa memenuhi ekspektasi. Terus aku tumbuh di lingkungan keluarga yang didikan yang cukup keras, didikan militan, terus keluarga yang nggak harmonis gitu ya. Papa mama nggak broken home sih, cuman tinggal di dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan gitu, terus nggak yang cukup kurang kasih sayang gitu ya, karena memang kita juga ekonominya saat itu sulit, jadi memang berjalannya ya begitulah, maksudnya kita nggak dengan yang cukup kondusif intinya gitu aku tumbuhnya. Aku boleh tanya sedikit, waktu itu pas kamu kecil kamu bilang kamu diharapkan sebagai seorang laki-laki, tapi ternyata yang lahir perempuan. Dari mana kamu mengetahui itu? Apa kamu tahu dari orang tua kamu langsung atau kamu ada yang menceritakan? Jadi awalnya itu sebenarnya aku yang bertanya gitu. Kenapa aku bertanya? Karena aku lahirnya dari 4 bersaudara ini beda sendiri secara fisik. Kita tuh berempat emang nggak mirip waktu kecil. Sekarang sih mirip, tapi waktu kecil nggak mirip. Tapi aku secara fisik kulitnya lebih gelap, terus rambutnya keriting, di antara saudara-saudaraku yang kulitnya terang dan rambutnya lurus gitu. Nah, waktu kalau nggak salah SD gitu, aku suka tanya kan ke orang tuaku masa lalunya gimana. Terus ada momen akhirnya keluar cerita itu gitu. Papa yang maksudnya cukup sangat pengen gitu ya punya anak pertama atau keduanya cowok. Dan ternyata waktu di kandungan sebenarnya aku udah secara ciri-ciri udah nunjukin kalau itu tuh cowok, tapi begitu lahir ternyata cewek gitu. Jadi tidak sesuai ekspektasi mereka. Sejak kapan sih kamu merasa bahwa kamu tidak memenuhi ekspektasi keluarga itu? Sejak kapan kamu menyadari itu? Tahu ceritanya sih dari dari SD aku tadi bilang. Terus berjalannya waktu, aku juga anak yang cukup aktif. Bukan cukup, sangat aktif waktu kecil gitu, punya banyak keingintahuan, dan ternyata itu tuh bikin aku jadi cukup teledor gitu, suka pecahin barang, suka lupa dan lain-lain. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan itu seringkali aku tuh dicap istilah Bataknya itu sisurang gitu, jadi kayak apa yang aku kerjain pasti berantakan gitu. Nah, begitu kejadian-kejadian itu muncul, terus aku hubung-hubungkan dengan
cerita di masa lalu akhirnya merasa kayaknya emang aku tuh ngecewain, emang nggak berguna dan nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa diandelin gitu. Oke, berarti itu dicap orang lain atau kamu mengecap diri kamu sendiri atau ada yang pernah bilang kamu? Yang aku tadi bilang emang ada labelnya yang dipakai di keluarga, walaupun mungkin waktu itu dipakainya untuk bercandaan ya. Tapi akunya menangkap itu sebagai sesuatu yang serius dan akhirnya aku pun membenarkan itu gitu dengan iya kayaknya aku emang nggak bisa sih. Membikin rusak gitu ya, selalu merusak barang, merusak keadaan. Iya, jadi nggak berani maksudnya nggak berani untuk apa ya, ngambil tindakan lah gitu. Jadi apa-apa ikut arahan aja. Oke. Mungkin juga saat itu masih kecil, jadi belum bisa membedakan mana yang sebetulnya bercanda atau yang tidak bercanda. Jadi langsung masuk ke dalam hati dan masuk ke dalam pikiran, wah saya seorangnya seperti ini gitu. Itu membuat luka. Padahal mungkin niat mereka bercanda. Betul. Tapi bercandaan apalagi ke anak kecil efeknya sangat panjang. Betul. Novia, di tengah situasi keluarga yang seperti itu, bagaimana kondisi kamu di sekolah? Dan kamu kan sekarang di dunia edukasi, berarti kamu selama ini berprestasi ya di sekolah. Atau bisa diceritakan sedikit? Jadi karena tadi aku background yang keluarga yang kurang harmonis, terus aku juga nggak dapat apa ya, sebagai anak kecil yang butuh kasih sayang gitu, nggak dapet yang full gitu akhirnya. Dan maksudnya dengan label yang tadi akhirnya aku ngerasa aku malu dengan diriku sendiri dan kayaknya aku aku harus mencari sesuatu nih supaya aku bisa dianggap, bisa bilangnya dihargai, dilihat. Akhirnya aku di masa-masa sekolah aku berjuang sangat-sangat ya waktu sekolah untuk bisa jadi yang nomor 1. Harus juara. Aku belajar keras gitu saat teman-teman yang lain main gitu. Aku akan ambil waktu untuk belajar karena aku tuh punya ambisi untuk harus bisa berprestasi, untuk bisa ngebuktiin ke keluargaku kalau aku tuh nggak seteledor itu. At least aku punya hal yang sebenarnya bisa aku kerjain gitu. Jadi aku tumbuh dengan anak yang cukup mengejar prestasi, cukup fokus ambisius dengan pendidikan gitu waktu itu. Walaupun kurang berteman jatuhnya. Kurang berteman. Berarti prestasi-prestasi yang dicapai itu sebetulnya di balik itu semua ada seorang anak yang sedang mencari validasi dari keluarga ya. Betul. Kelihatannya berprestasi, selalu juara 1, selalu belajar. Padahal sebetulnya di dalam diri kamu itu kamu merasa luka karena dulu dicap sebagai anak yang perusak. Jadi kamu berusaha melakukan sesuatu yang lebih untuk mencari validasi, untuk membuktikan bahwa saya bukan orang seperti itu. Ya. Apa yang kamu rasakan saat itu? Apa kamu sedih? Kalau ditanya perasaan waktu itu apa ya? Karena memang jadi kecilnya itu emang nggak dikasih ruang untuk bisa nangis waktu itu. Didikannya pokoknya kalau didikan yang kamu bilang jadi kalau kalau salah kena pukul kan. Nah, kalau kena pukul sakit nggak boleh nangis. Jadi kayak aku tuh dulu nggak mengerti perasaan. Maksudnya kalau ditanya perasaan sebenarnya aku nggak tahu waktu itu perasaan. Cuma setelah dipikir-pikir waktu itu kayaknya lebih ke yang tadi aku bilang malu. Terus maksudnya aku juga malu dengan kondisi keluargaku. Aku nggak suka kalau ada teman-teman yang tahu backgroundku, terus kondisi di rumah kayak gimana. Jadi aku tumbuh dengan anak yang sangat memendam perasaan gitu. Jadi dibilang sedih mungkin di sini sekarang sedihnya baru tahu kalau sedih, cuman dulu mungkin lebih ke marah, takut dan malu kali ya yang menguasai, sehingga aku pun jadinya fokusnya mengejar aja prestasi. Mengejar gitu. Prestasi dari satu prestasi ke prestasi yang lain, ke prestasi yang lain. Jadi nggak mau dipikirin lah perasaan saat itu. Saat itu nggak, memang karena nggak bisa gitu kan, nggak ada ruang untuk menceritakan perasaan sih lebih tepatnya mungkin. Oke, karena kalau jujur dengan perasaan, nangis nanti dipukul. Iya. Berarti didikan keluarga yang sangat keras ya. Iya. Walaupun memang saya sekarang ngerti ya waktu itu kenapa papa saya kayak gitu, karena memang lingkungan tempat kita tinggal itu nggak kondusif. Maksudnya bukan lingkungan yang aman gitu untuk aku bisa bersosial, karena papaku takut kalau aku keluar dari rumah dan bertemu dengan orang-orang yang tadi nggak kondusif, dia justru takut aku terjerumus ke sana. Akhirnya memang jadi sangat sangat dididik supaya keras, supaya bisa bertahan
hidup gitu dan dengan kekerasan itu tadi sih. Walaupun sekarang saya baru ngerti itu kenapa dia begitu. Cuman tetap aja itu ninggalin luka ya, maksudnya yang bikin saya jadinya bahkan saya nggak ngerti caranya berteman kayak gimana. Jadi waktu SD SMP ya sampai SMA aku nggak punya banyak teman gitu karena aku juga sebenarnya nggak ngerti caranya berteman kayak gimana. Karena aku cuma tahu di sekolah itu gimana caranya supaya aku pintar, supaya aku bisa jawab semua pertanyaan dengan baik, itu doang. Dan kalaupun berteman, aku tuh ngerasa kayak nggak ada orang yang tulus gitu karena maksudnya di rumah juga bukan nggak ketemu yang tulus sih, maksudnya lebih ke aku ngerasa karena aku emang nggak diterima jadi kayak nggak percaya kalau ada orang yang tulus. Kalaupun ada orang yang berteman paling cuman karena mau manfaatin, bantuin PR misalnya kan atau apa gitu. Jadi kayak ya kalaupun berteman ya udah, aku nggak bisa membuka diriku untuk bisa apa ya, bisa jadi deket gitu. Aku susah untuk bisa berdekat sama orang gitu. Dan kalaupun punya teman ya paling teman-teman yang aku rasa orang menderita. Jadi aku layaknya hanya berteman dengan orang-orang yang senasib sama aku gitu. Berarti Kayak kamu gitu sih. ada kesepiannya juga waktu sekolah ya? Sangat Kesepian. ya, bahkan aku punya kebiasaan yang aku sampai sekarang masih kayak gitu sih. Jadi kalau aku tidur siang tuh aku nggak bisa karena setiap kali aku tidur siang, setiap kebangun aku akan pasti nangis dan aku takut kalau aku nangis, jadi aku nggak mau tidur siang. Sampai saat ini Lumayan masih ada. Iya. Saya tarik ke belakang sedikit, tadi ada sempat cerita bahwa prestasi, kamu selalu mengejar prestasi dan prestasi untuk mendapatkan validasi dari keluarga. Saat kamu berprestasi, apakah keluarga kamu makin menerima kamu atau tidak ada perbedaan? Nah itu sih yang lebih bikin sedihnya itu, maksudnya kayak aku berprestasi pulang pun dengan yang kayak aku juara ini lagi, oh oke. Gitu doang. Kayak so ada momen kayak kalau nggak salah itu SMA ya. Nah SMA aku udah mulai suka-sukaan sama, kan dulu tuh dilarang ya sama papa buat pacaran. Nah SMA tuh udah mulai ada momen suka-sukanya sama orang gitu. Terus turun sedikit aja Nilainya, ranking. Rankingnya walaupun di kelas tetap juara 1 tapi di secara globalnya turun sedikit gitu. Nah itu tuh yang itu dinotis dan bahkan jadi hukuman yang berat untuk aku, handphone ditahan dan lain-lain. Nah tapi begitu balik lagi, maksudnya tahun depannya oke lagi, cuman gitu doang. Itu yang kayak ngerasa jadi ini juga enggak ternyata gitu. Makanya jadinya gitu sih. Jadi kayak terus aku buat apa ya, walaupun tetap ya aku tetap menjaga prestasi sebagai sesuatu yang aku harus pegang karena aku nggak punya pegangan yang lain gitu. Kalau itu nggak ada maka aku akan merasa hidupku ini malu dan nggak ada yang aku bisa banggain gitu waktu itu. Jadi dengan prestasi-prestasi kamu selama sekolah bukannya dihargai, malah menjadi suatu keharusan, menjadi seperti benchmarknya bahwa kamu harus segini. Kalau kamu di bawahnya sedikit, kamu gagal. Yes. Dianggapnya seperti itu. Ya. Apa sih rasanya kamu selalu merasa tidak cukup? Apa yang kamu rasakan kalau kamu selalu merasa aduh nggak cukup nih, harus nextnya lagi? Apa rasanya? Capek nggak? Capek banget sih. Jujur capek banget dan apa ya, sedih yang ya kesepian, sedih terus. Setiap kali ada momen-momen kegagalan biasanya aku akan berpikir untuk kayaknya udahan deh gitu, kayak Tuhan jemput aja deh, udah capek gitu kayak. Tapi emang aku bukan yang berani untuk bertindak yang gimana-gimana, cuman lebih ke ketika aku ngerasa apa ya, udah overwhelmed, biasanya aku akan menarik diri dari semua lingkungan dan merasa kayaknya emang gak akan ada yang pernah mendukung. Jadi aku akan menarik diri. Nah waktu kecil tuh aku punya copingnya itu, kalau aku udah marah kan gak bisa nangis kan, dan gak bisa juga tunjukin kemarahan, maka aku akan melipat diriku sekecil mungkin kayak terenggiling. Aku kan bersembunyi di bawah kolong untuk kayak aku nggak mau makan, aku nggak mau ya. Nah kalau sekarang udah nggak gitu, cuman lebih ke akan menarik diri dan diem gitu untuk nenangin dirinya. Jadi coping mechanism kamu adalah menggulung diri kayak terenggiling, ngumpet di dalam kolong. Iya. Apa yang kamu rasakan untuk kamu menggulung diri itu? Apa kamu merasa lebih lega? Karena kan marah ya, jadi kayak waktu marah aku pengen tunjukin ke semua orang kalau aku marah, dan
kamu akan menyesal dengan apa yang kamu lakukan gitu. Itu yang aku rasakan waktu itu. Jadi kan kalau aku gulung badan aku akan sakit, bisa jadi aku mati gitu karena aku nggak makan. Dulu waktu kecil tuh aku kurus banget, kurus Jadi lagi menyiksa diri ya, iya, menyiksa diri supaya orang lain menyesal dengan perbuatannya ya. Kalau boleh tahu itu waktu di umur berapa, di usia berapa? Aku ingatnya SD sih kayaknya, terakhir SD ya. Udah SMP, nah aku mulai jadi rebel tuh. Begitu aku SMP, aku kerasnya keluar. Jadi maksudnya aku punya objek di sekolah. Walaupun aku dikenal sebagai anak yang baik, yang pintar di sekolah, tapi ternyata di balik itu aku orang yang suka kelahi sama cowok. Oh, kamu jadi itu iya, okay. suka berantem. Cuman karena emang teman-teman juga takut gitu, jadi kayak nggak ada yang pernah berani ngasih tahu ke guru. Jadi emang nggak pernah show up tuh kasusnya gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku udah kuliah aku pengakuan dosa ke mamaku. Aku ceritain, mama tahu nggak kalau aku dulu pernah gini. Terus mereka kaget. Emang iya katanya gitu. Saya kayak mereka nggak kenal lah intinya aku gak bagaimana nyangka. Waktu sekolah iya. Aku boleh nanya yang sedikit personal? Itu berarti waktu sekolah kamu agak tomboy ya, sampai kamu berkelahi. Iya. Apakah menurut kamu itu ada hubungannya dengan dulu kamu diharapkan lahir sebagai laki-laki atau memang karena lingkungan aja? Mungkin ya, di alam bawah sadar mungkin ada hubungannya gitu. Dan kamu menjadi laki-laki itu? Iya, bukan menjadi laki-laki sih, mungkin lebih ke karena itu ya. Tapi kayak dengan semua pressure itu aku ngerasa aku nggak berkuasa. Nah begitu aku keluar, aku mau tunjukin kalau aku punya kuasa. Aku pengen tunjukin kalau aku bisa loh. Aku nggak anak yang lemah dan gitu-gitu. Mungkin sih. Walaupun saya waktu itu aku nggak kepikiran sih apa arahnya ke sana kah. Aku mikir karena aku terlahirnya gini apa ini aku harus jadi cowok, makanya nggak kepikiran sejauh itu sih. Tapi kayaknya ada pengaruhnya sih. Sedikit banyak mungkin terpengaruh dari di alam bawah sadar, tanpa sadar. Iya. Oke, karena kan jarang ya kalau yang cewek berantem sama cowok-cowok gitu, jarang banget. Berarti bisa dibilang agak tomboy ya? Sangat. Oh, sangat tomboy malah? Sangat. Kalau teman-teman yang masa kecil saya ngeliat saya sekarang kayaknya nggak percaya gitu. Mungkin. Oh, berarti sekarang sudah perubahannya udah banyak banget. Ngeliat saya bermakeup nih ya. Ini sebuah keajaiban soalnya. Dulu nggak begitu? Nggak bisa. Mama saya pernah waktu mau makeupin saya, dia harus ikat tangan saya dan kaki saya di kasur karena harus tampil. Karena saya suka nyanyi, akan ada momen saya mau tampil nyanyi dan harus di makeup. Karena saya nggak mau, jadi dia harus ikat badan saya. Karena saya nggak mau di makeup waktu itu. Sampai segitunya. Karena saking tomboynya, kamu mau di makeup harus diikat dulu. Karena ada acara. Iya. Mau tampil iya. Di makeup harus di makeupin. Oke. Sangat menarik. Berarti seorang anak yang tomboy tapi prestasi sangat banyak. Iya. Waktu sekolah. Iya. Bisa dibilang gitu. Tapi sebetulnya kesepian. Sangat. Dengan temen yang mengecewakan. Iya, sampai ada momen waktu itu udah mau tamat SMA, aku dengan kalau mau tamat SMA kan itu masa krisis ya, mencari ke depan harus ngapain, harus kan mau kuliah ya, masa depannya apa dan lain-lain. Di titik itu aku krisis dan ngerasa kayak teman-temanku bilang aku punya banyak bakat, tapi aku nggak ngerasa ada hal yang buatku tajam gitu. Dan kayaknya mereka semua bohong deh, maksudnya yang mereka bilang kayaknya itu nggak bener juga tentang bakatku. Akhirnya aku benar-benar penasaran dan suatu saat aku sakit. Konteksnya aku di rumah itu tuh salah satu bakatnya adalah tukang pijit. Jadi aku tuh suka jadi tukang pijit untuk semua keluarga besar. Dan alhasil aku tip orang yang badanku nggak bisa dipegang, jadi aku nggak pernah dipijit. Maksudnya karena aku kebiasaan, aku ngerasa aku ngerti rasanya capek kalau menjadi orang, jadi aku nggak mau badanku dipijit sama orang intinya gitu. Nah suatu saat aku sakit dan nggak ada, maksudnya waktu itu kan di kampung ya, jadi kayak kalau sakit biasanya ke tukang pijit. Nah waktu itu karena emang udah sakit banget, jadi aku dibawa akhirnya ke tukang pijit. Nah di situ tuh momen yang kayak tukang pijit itu dia terlibat dalam okultisme dan akhirnya dia yang kasih tahu dengan yang kasih tahu kayak kamu tahu nggak kalau kamu tuh di badan kamu ada nempel begini roh nenek moyang yang akan pakai kamu untuk sesuatu yang besar nanti gini katanya gitu. Nah orang anak yang sangat krisis itu ngerasa dia rasa ingin tahu, walaupun dia tahu itu salah, cuman karena emang lubang kosong itu yang bikin aku waktu itu juga sangat penasaran dan emang iya gitu. Akhirnya tanpa sadar aku hampir
masuk ke dalam keterikatan dengan dunia mistis waktu itu. Berarti kamu sempat hampir masuk ke lingkaran dunia mistis. Karena saat itu ada tukang pijit yang pegang kamu, bilang wah kamu nih ada keahlian khusus. Dan mungkin juga saat itu kan kamu sempat cerita bahwa sebelumnya kamu selalu dianggap tidak spesial, bahwa dengan semua prestasi kamu tetap tidak dianggap spesial. Dan saat itu adalah momen dimana kamu merasa wah ini ada sesuatu yang lebih spesial lagi daripada prestasi. Apakah ini jalannya gitu yang lebih spesial lagi? Betul. Lalu bagaimana, bisa diceritakan sedikit nggak? Ini sangat menarik karena kamu sempat masuk ke dunia mistis. Apakah akhirnya kamu join atau gimana? Jadi memang keluarga saya itu terlibat di okkultisme cukup kuat gitu ya, kakek saya, dan memang ternyata itu tuh mau diturunkan ke generasi selanjutnya gitu. Dan waktu itu ketemu dengan tukang pijitnya, bilang kalau akulah yang akan terpilih, dia bilang gitu. Dan kayaknya aku sadar ya di titik ini ternyata emang iblis tuh memang mau pakai jiwa-jiwa yang hampir terhilang gitu untuk kesana gitu. Nah akhirnya beneran memang mau dibawa aku untuk aku sempat ikut praktik-praktik perdukunan dan lain-lain waktu itu, karena emang akunya pun goyah waktu itu. Jadi aku sempat ikut lihat orang diobatin, terus ngelihat berbagai macam hal-hal ya yang nggak masuk akal ya, yang kayak orang tiba-tiba berubah suara, berubah wajah, terus tiba-tiba ada hal-hal yang kelihatan di saat orang lain nggak bisa kelihatan secara normal, kayak gitu-gitu. Nah, kamu sempat lihat itu semua? Iya, sempat. Iya, karena emang aku kan dengan ketakutanku akan masa depan, aku tuh kayak pengen banget punya kuasa untuk aku bisa tahu masa depanku, aku harus ambil apa, aku harus melangkah kemana dan lain-lain gitu. Jadi ada waktu kamu masuk ke praktek-praktek itu, kamu sempat melihat bahwa ada orang yang sakit sembuh. Iya, mungkin seperti itulah. Seperti itu. Tapi sebenarnya nggak sembuh, ternyata itu sakitnya cuma dipindahin. Oh gitu, bisa diceritain sedikit nggak? Ini menarik nih, karena aku juga nggak pernah dengar tentang dunia ini. Iya, mungkin kelihatannya kayak waktu itu aku percayanya itu sembuh, tapi ternyata setelah di sini aku sadar ternyata ya iblis tuh nggak bisa nyembuhin, mereka cuma pindahin sakit aja. Jadi kayak mungkin sekarang sakitnya di lambung misalkan, terus disembuhin, ternyata 2 tahun lagi datang lagi dengan sakit di tempat yang lain gitu. Jadi cuma sementara, bener-bener nggak sembuh bener. Iya, sebenarnya iya, yang itu sih. Dan maksudnya praktek itu tuh memang mainnya di pikiran kita. Maksudnya kayak kadang kan kita dengan segala asumsi kita datang, terus mereka kayak bisa baca pikiran gitu, kayak cuma memvalidasi apa yang kita bilang dan bla 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 gitu. Cuman something yang menarik waktu itu tuh waktu aku hampir, maksudnya sama orang yang akan mengurus ritual-ritual untuk aku, waktu itu dia bilang, kamu ini nggak akan pernah bisa menyeberangi lautan, kamu hanya akan terus di sini gitu. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Kalau kamu menyeberang lautan, maka kamu akan mati, karena si roh ini tuh nggak bisa menyeberangi lautan, dikatain gitu kan. Nah, tapi ternyata in the end sekarang, waktu itu aku pernah ada momen gitu. Ini agak-agak lewat sedikit ya. Jadi aku di tahun 2021 aku beraniin diri jadi guru pedalaman dan ditempatkan di Papua, sebuah pulau yang sangat kecil di tengah laut, which is aku setiap hari harus ngelewatin lautan untuk itu. Dan aku kayak di situ kemarin sadar, oh wow, ini pekerjaan iblis nih yang mau menahan aku dari sebuah rencana yang besar yang buatku jadi guru pedalaman kan sesuatu yang bukan hal yang kecil gitu ya, bisa bantu anak pedalaman. Nah, kalau misalkan aku tadi terkungkung dengan itu, maka aku nggak akan pernah ada di sana gitu, karena aku ketakutan gitu. Itu sih sebuah paradoks yang cukup, ya itu. Pernah nggak waktu kamu lewat lautan tuh kamu kepikiran, kamu takut jangan-jangan gitu? Oke. Sebenarnya enggak sih. Setelah aku nggak mengikuti itu, aku tumbuh jadi orang yang cukup berani ya. Aku nggak, setelah lewatin masa-masa tadi itu, aku nggak takut apapun tentang hantu-hantu dan lain-lain sih. Bukan karena aku karena kayaknya aku ngerti di cara kerjanya si setan ini tuh kan pakai pikiran. Jadi dan begitu aku tahu itu semua hanya kebohongan, jadi kayak akhirnya jadi nggak takut. Nah, cuma memang ada momen waktu itu lagi di pinggir pantai, terus aku lagi merenung, tiba-tiba keinget sama momen itu. Si A pernah ngomong kalau aku nggak pernah ke laut, nggak bisa ngelewatin laut, tapi ternyata aku ada di sini. Itu semua berarti kebohongan dan bikin aku jadi lebih berani lagi sih, itu sih. Berarti itu semua nggak bener yang
ramalkan ke kamu tuh nggak benar. Yes, betul. Waktu kamu mengikuti praktek itu, kamu usia berapa? 2014 tuh berapa ya? Berarti sekitar 10 tahun yang lalu lah kira-kira ya. Iya, 18-an gitu ya, benar mau tamat SMA gitu. Berarti saat itu juga masih labil, Iya, masih kesepian, betul. Nah, mencari jati diri. Betul. Dan maksudnya ketika itu mukjizatnya, amazingnya gitu ya. Aku hampir kan dibawa ke dalam ritual itu, tapi malam sebelum itu ada hal yang kayaknya di luar dari apa ya, nggak pernah dibayangkan. Jadi aku punya om yang tinggal di Jakarta. Aku sejak lahir nggak pernah kenal dia karena emang dia nggak pernah pulang gitu ya. Dan suatu kali dia pulang saat itu, terus dia yang maksudnya begitu kita ketemu aku langsung ngerasa aku dekat sama om ini gitu, karena kayak anggap sama papa sendiri kan. Emang mirip banget sama papa juga, jadi dekat gitu. Nah begitu dia ngelihat aku hampir dalam ritual itu, dia ingetin, dia bilang, aku dipanggilnya Fanny kan di rumah, Fanny, kamu jangan mau dibodoh-bodohi sama mereka gitu, kamunya anak Tuhan, jadi jangan mau ya gitu, apapun alasan mereka. Nah waktu itu aku masih kurang yakin, terus ditambahin lagi ada satu orang tante dari dia orang Manado waktu itu. Dan secara logika itu kan momennya Natal ya, secara logika di adatnya kita tuh si tante ini emang harusnya nggak datang, harusnya kita yang datang ke rumah mereka, tapi nggak tahu hari itu dia yang datang dan ikuti acara kita. Nah dia juga yang dia bilang aku kayak tergerak untuk datang ke rumah ini waktu itu, dia bilang. Nah, akhirnya dia cerita dan ngeliat aku juga dia terganggu. Dan sebelum besoknya malam itu kita diajak nonton film Exorcism waktu itu. Kayak dia mau ngasih tahu, ini loh hasilnya kalau kamu terikat dalam dunia gelap ini, saya akan turun terus ke bawah gitu. Jadi jangan sampai korbankan generasi selanjutnya. Jadi kamu jangan mau, karena emang itu nggak ada putusnya gitu. Kamu harus putusin di sini, dia bilang gitu. Nah akhirnya itu yang bikin aku berpikir, dan akhirnya aku tolak waktu itu. Dan kesepiannya makin gede waktu aku tolak. Ternyata memang keluarga aku marah besar, papaku marah besar. Bahkan di momen itu kan mau kuliah ya, itu momen yang aku cukup sangat butuh banyak biaya, cukup banyak butuh dukungan, kehadiran untuk mereka temenin aku belajar, karena kan aku mau lulus di kampus negeri, karena kan ekonomi nggak oke, jadi kalau nggak kampus negeri aku nggak bisa kuliah gitu. Nah itu aku usahain, tapi ternyata momen itu adalah momen dimana aku justru bukan dibuang sih, lebih ke papa berhentiin dukungan finansial, bahkan di rumah kita didiemin, terus aku harus ke sekolah. Waktu itu kan belum ada Grab, Gojek ya, terus kendaraan umum juga nggak yang gimana, tapi aku harus pulang malam, aku sampai harus jalan kaki. Dan ngelewatin semua masa-masa itu makin sepi, karena waktu ngeliat teman-teman diantar jemput aku tuh cuma bisa sedih, ya ampun kok aku gini ya gitu. Aku jalan kaki sendiri. Iya, karena aku menolak ini kok gini ya. Tapi emang waktu itu memang perjumpaan pribadi sama Tuhan, jadi emang lebih kuat sih, jadi untuk gak apa-apa lah kalau ngelewatin ini gitu, sambil tetap doain papa. Berarti keluarga kamu sebetulnya mengharapkan kamu mengikuti jalur itu? Karena itu keturunan ya? Iya, karena buat mereka mungkin sebuah kebanggaan kali ya, karena kan itu juga kepercayaan nenek keluarga kan waktu itu. Jadi emang berat ketika harus nolak dan jadi jalan sendiri gitu. Jadi keluarga kamu justru malah mengencourage kamu untuk masuk ke dunia mistis. Dan waktu kamu tolak, kamu yang diasingkan. Iya. Dan kamu harus menjalani lagi semua, makin kesepian lagi. Iya. Sempet goyah nggak waktu itu? Aduh, apa coba aja ya gitu? Enggak sih, makanya aku tadi bilang karena emang waktu itu tuh ngalamin perjumpaan pribadi sama Tuhan, jadi nggak tahu ya, lagi cinta-cintanya, kayak baru jatuh cinta sama orang, jadi kayak emang justru semakin kuat waktu itu untuk tetap berjalan dengan itu. Dan nggak tahu dimampuin untuk doain papa setiap malam, bukannya jadi benci tapi doain dan maafin pelan-pelan gitu waktu itu. Dan waktunya benar-benar pas banget, karena sebelum kamu memutuskan untuk masuk, kamu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk stop kamu. Dan kamu sampai diajak nonton film. Iya. Kamu jadi yakin dengan keputusan kamu, meskipun kamu berjalan sendiri. Iya, betul. Hebat banget. Kamu sempat cerita bahwa kamu tuh orangnya dulu pengen banget mengontrol segala sesuatu. Betul. Apa kamu masih berpikir
saat ini ada kontrol adalah hal terbaik, atau menurut kamu penyerahan diri adalah hal yang terbaik? Tapi itu aku baru sadarin baru-baru ini sih. Oke. Aku bisa ngomong ini karena aku baru memahami itu baru-baru ini, karena dulu tuh kan aku nggak ada pemahaman seperti itu ya. Dan memang mencari kontrol itu sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Dan benar tadi yang kayak Kak Gaby bilang, buatku sih ternyata punya kontrol juga nggak ada gunanya. Bukan nggak ada gunanya sih, lebih ke tidak membuat aku bahagia. Membuat Justru kontrol tidak membuat bahagia. memiliki kontrol nggak bikin aku bahagia. Justru sebenarnya makin capek karena ternyata aku nggak bisa kontrol apa-apa pada kenyataannya gitu. Dan penyerahan diri jadi sesuatu yang sampai sekarang aku proses gitu untuk berjalan supaya lebih peace gitu, supaya lebih legowo dan lebih santai gitu. Karena emang hidup ini kalau nggak santai ya capek sendiri gitu. Iya. Dan capek ya kalau harus mengontrol segala sesuatu. Outcome-nya harus gimana. Melelahkan sekali. Iya, betul. Jadi sekarang kamu lebih banyak berserah daripada mengontrol. Iya, lagi berproses di sana sih sekarang. Saat ini kalau kamu bisa ngomong ke seorang Novia yang masih kecil saat itu, apa sih yang mau kamu bilang ke dia? Apa ya? Oke. Mungkin Novia, kamu udah ngelewatin banyak hal dan ternyata kamu bisa sampai di titik ini. Terima kasih sudah tidak menyerah, dan yuk kita sama-sama jalan lagi ke depan. Memang prosesnya belum selesai, tapi I got you. Aku udah, I see you gitu ya. Aku udah melihat kamu, udah terbuka gitu banyak hal ternyata kenapa kita begini. Jadi kita jalan sama-sama ke depan. Itu karena emang perjalanannya sampai sekarang juga belum selesai ya. Aku cerita ini juga bukan yang udah expert, udah gimana-gimana, tapi emang karena sadar itu sebuah proses gitu kan. Bersyukur juga karena dipertemukan sama orang-orang di perjalananku setelah kuliah. Gak berhenti sih, Tuhan pertemukan dengan orang-orang dan membukakan satu persatu hal yang bikin aku lebih kuat. Jadi memang momen itu jadi bikin aku semakin kesepian waktu itu setelah aku menolak ajakan keluarga itu. Nah, tapi perjalanan waktu setelah aku masuk kuliah, aku dipertemukan sama seorang kakak yang jadi mentorku dalam perjalanannya waktu itu. Dia melihat bahwa aku punya kemampuan dalam bahasa waktu itu. Jadi suatu saat dia dan pengurus dan timnya kedatangan tamu dari Korea waktu itu, dan dia lagi ada kerjaan yang lain gitu. Jadi dia bilang dia cuma bisa andelin aku waktu itu untuk jadi tour guide dan yang menemani si tamu ini gitu. Nah, tapi itu jadi satu sisi aku senang gitu. Aku emang suka bahasa, tapi aku sangat tertekan karena aku nggak pede kan dengan lookku waktu itu, gambar diri aku nggak ngerasa aku karena aku tumbuh dengan perasaan malu kan waktu itu. Jadi kalau aku ketemu orang Korea yang aku tahu mereka cantik terus putih, terus rapi, aku yang begini gimana ya gitu. Nah, hari itu aku akhirnya memutuskan, tadinya aku tolak, aku nggak bisa, aku nggak berani. Enggak, kamu bisa dan cuma kamu, nggak ada lagi orang gitu. Akhirnya aku datang ke gedung pertemuannya. Aku udah datang dari 1-2 jam sebelum janjinya, tapi 1 jam aku habisin di depan gerbang untuk berdiam dan pengen nyerah untuk mundur dan ketakutan sampai gemetaran, kayak maksudnya aku nggak siap menghadapi orang gitu dengan apalagi berbeda dariku gitu kan. Dan aku sangat takut ditolak. Tapi akhirnya aku dorong diriku untuk datang, dan ketika ketemu mereka justru di setiap obrolan kita mereka selalu ngomong gini, ya ampun Novia, aku iri banget sama kamu, mata kamu belok, rambut kamu keriting, kulit kamu gelap. Semua yang aku rasa nggak bagus buatku, tapi ternyata itu jadi sesuatu yang mereka inginkan dalam hidup mereka gitu. Bahkan mereka bilang, aku habisin duit setiap hari cuma buat ke salon keritingin rambutku, rambutmu halus. Dia sampai pegang-pegang semua badanku yang kayak, ini asli beneran ya, kata kamu ini nggak pakai salon ya katanya gitu. Dan gimana salon, aku duit aja pas-pasan, gimana aku bisa makeup dan lain-lain gitu kayak. Terus ternyata pertemuan itu membuat, nggak tahu ya, aku ngerasa mereka sangat tulus waktu itu dengan, kan kita beda ya, dan aku juga nggak ada hal yang mereka bisa serap dariku waktu itu. Jadi kayaknya ini bukan sesuatu yang pertemanan yang mengharapkan imbal. Jadi aku ngerasa, oh ternyata di dunia ini masih ada orang yang tulus ya. Dan itu jadi momen buatku,
oh ternyata manusia ini tuh sebenarnya masalahnya cuma nggak pernah bisa mengucap syukur, selalu ngerasa kurang dan ngerasa nggak cukup gitu. Dan itu aku sadar, oh berarti sebenarnya solusinya bukan aku harus jadi putih, aku harus jadi lurus rambut dan lain-lain. Ternyata aku cuma perlu mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang aku punya, karena ya aku dengan apa adanya pun cantik gitu. Itu yang bikin aku jadi turning point nih ya. Sampai saat ini aku berani apply jadi guru pedalaman, aku berani apply merantau jauh ke Jakarta. Itu tuh nggak lepas dari momen itu yang bikin aku berani untuk ketemu banyak orang, dan itu ternyata membuka banyak pintu sampai akhirnya aku udah di sini gitu. Bener-bener turning point adalah saat kamu ketemu dengan orang yang melihat kamu dan bilang bahwa apa yang kamu punya tuh semua yang aku mau. Bahkan tapi apa yang kita lihat di mereka, yang mereka punya itu yang kita mau. Karena memang pada dasarnya manusia itu kurang bersyukur. Kalau tidak diingetin orang lain, kita tidak menyadari apa yang kita punya juga mungkin itu yang jadi keinginan orang lain. Kamu punya nggak pesan-pesan untuk orang-orang yang saat ini sedang mendengarkan? Mungkin mereka sedang mengalami penolakan, atau mereka sedang mengalami rasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki, atau mereka sedang bingung dan merasa kesepian. Apa pesan kamu untuk mereka? Teman-teman, setiap kita pasti punya luka, dan ternyata pengalaman masa lalu itu tuh bisa dipakai sama Tuhan lewat hidup kita untuk justru menolong orang yang lain yang punya luka yang sama gitu. Karena itu juga yang aku alamin. Jadi kalaupun ada hal yang teman-teman alamin, stop untuk bertanya kenapa, tapi sama-sama diproses supaya luka itu jadi sesuatu yang bisa menyembuhkan orang lain lagi gitu. Oke, terima kasih Novia, perjalanan hidup yang sangat-sangat menarik. Waktu dari kecil sudah diceritakan bagaimana waktu kamu diharapkan lahir sebagai seorang laki-laki, tapi akhirnya jadi perempuan dan mendapatkan label-label perusak dari keluarga yang mungkin hanya bercanda tapi sangat membekas di dalam diri kamu dan membuat kamu menjadi orang yang istilahnya haus validasi, dan kamu terus berprestasi, tapi sebetulnya di balik itu ada seorang anak yang rindu mendapatkan kasih sayang dan validasi dari orang-orang terdekat. Tapi bukan yang mendapatkan itu kamu malah menjadi suatu hal yang menjadi keharusan, bukan lagi menjadi suatu yang dihargai, tapi malah menjadi suatu keharusan, dan itu membuat kamu sangat lelah dan stres dan juga kesepian, sampai kamu saking kamu merasa tidak spesial meskipun sudah berprestasi, kamu sampai hampir masuk ke dunia-dunia mistis karena kamu merasa spesial di sana. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang sangat besar buat kamu. Kamu tidak jadi masuk ke dunia mistis itu, malah sekarang kamu sudah bisa menjadi guru di pedalaman Papua, sempat menjadi guru pedalaman Papua, dan saat ini juga menjadi guru dan terus hebatlah di dunia edukasi. Pertanyaan terakhir untuk kamu. Kamu ada gak sih kata-kata dari seseorang atau sesuatu yang kamu baca dari buku atau mungkin dari apapun yang menjadi pegangan hidup kamu yang membuat kamu tetap semangat sampai saat ini? Satu hal yang menjadi pegangan tapi jadi sebuah yang terus aku proses ya, karena aku jatuh bangun di sana gitu. Ada satu kalimat waktu aku mau CD ya, waktu SMA, ayatnya kalimatnya cuman simple, cuman bilang ucaplah syukur senantiasa, cuma itu. Dan aku menyadari bahwa perjalanan hidupku adalah perjalanan yang seringkali tidak bersyukur gitu, karena aku nggak bisa lihat hal baik dari semuanya. Tapi begitu aku ingat kata-kata itu lagi, aku jadi bisa lebih, oh iya ya, aku ternyata punya ini banyak, sekalipun aku nggak punya banyak hal juga, tapi aku punya banyak hal yang aku bisa fokusin. Itu sih yang akan terus jadi encouragement buat aku untuk mengucap syukur terus. Oke, jadi pesannya adalah selalu mengucap syukur dan hargai seberapa kecil hal yang sudah kita lewati, seberapa besar yang hal kita lewati, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Oke, terima kasih Novia untuk waktunya, terima kasih untuk ceritanya. Saya yakin banyak yang mendengarkan yang bisa mempelajari banyak hal dari yang kamu ceritakan, dan menjadi kekuatan juga untuk mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami masa-masa sulit seperti kamu beberapa tahun yang lalu. Perjalanan yang melukai bukan akhir segalanya, karena luka dalam hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain di depan sana. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di episode Forfoxa berikutnya.
because your voice matters.